Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya Deka Properti. Kita ngobrol-ngobrol santai sekarang teman-teman, biar tidak tegang ya teman-teman. Kita ngopi dulu teman-teman, santai saja. Nah, teman-teman yang sudah berkeluarga tentunya ingin mempunyai rumah yang sesuai dengan impian teman-teman. Ya, seperti letaknya sangat strategis, harganya sesuai dengan budget teman-teman. Terus kualitas bangunannya tentunya harus yang terbaik. Bagi teman-teman yang ingin mengambil rumah di developer atau pengembang perumahan, nah, teman-teman harus tahu mana developer asli dan developer abal-abal atau bodong. Dan hari ini saya akan bahas hal tersebut. Nah, makanya terus lihat dan tonton video saya sampai selesai ya teman-teman. Ciri-ciri dari pengembang yang abal-abal pertama yaitu terdapat perbedaan rincian informasi yang diberikan antara brosur dan customer service. Ya, ini sering terjadi. Semisal ya teman-teman, di brosur diterangkan bahwa rincian untuk mengambil rumah itu ada beberapa bonus dan gratisan. Seperti ada nanti bonus TV, bonus perabotan rumah tangga. Ternyata di pelaksanaannya itu bonus-bonus tersebut tidak diberikan. Terus yang kedua, ini sangat terlihat sekali ya teman-teman, menjual harga rumah di bawah pasaran yang tak masuk di akal. Ya, kita ambil contoh saja. Kita berada di Jombang, ya, harga pasaran rumah di Jombang kalau di pusat kota itu kisaran antara 300 sampai 400 jutaan. Nah, itu harga rumah standar di tipe 36 sampai 45 harganya segitu. Bila teman-teman di lokasi yang bagus, terus harganya hanya 100 jutaan, nah, itu bagi teman-teman itu pasti ada tanda tanya, ini developer sungguhan apa tidak ya, atau hanya ingin mengeruk dari DP teman-teman. Nah, itu perlu teman-teman ketahui. Atau misalnya teman-teman juga tahu kan harga tanah di kota itu kisaran harga berapa, terus kualitas bangunan, spek bangunan juga pasti tentunya teman-teman sudah tanya. Kalau di daerah Jombang itu kisaran rumah yang kualitas bagus itu antara 2,5 juta sampai 3,5 juta per meter untuk biaya kerjanya. Tapi bagi teman-teman yang dikasih harga di bawah itu, mungkin nanti teman-teman kualitas bangunannya juga kurang baik. Makanya teman-teman harus berhati-hati, jangan sampai terkena tipu daya hal seperti itu. Rumah dengan kualitas bagus, lokasinya bagus, harganya miring, ya itu teman-teman perlu teman-teman cek dan waspadai juga. Kan banyak sekali developer yang nakal seperti itu, hanya ingin menarik DP atau uang yang ada di teman-teman, akhirnya uang itu tidak bisa kembali. Terus yang keempat, kredibilitas dan perizinan yang meragukan. Bagi teman-teman yang ambil rumah di developer atau perumahan, jelas izin harus teman-teman tanyakan, seperti legalitas tanah itu sudah milik siapa, milik developer atau masih milik petani. Terkadang developer hanya mendp ke petani, kemudian mengerjakan lahan tersebut. Terus teman-teman juga harus tanyakan juga tentang legalitas izin dari pendirian rumah tersebut.
ya, sertifikatnya itu sudah pecah apa belum, apa IMB-nya sudah pecah apa belum, split dan lain sebagainya, itu harus teman-teman tanyakan. Jadi dicek dulu legalitas semuanya. Jangan sampai teman-teman sudah bayar, legalitas bukan milik PT tersebut, izin belum dilaksanakan, akhirnya perumahan itu terbengkalai dan akhirnya teman-teman tidak bisa menarik uang teman-teman kembali. Ya, itu perlu teman-teman cek kembali ya. Sambil kita ngopi ya teman-teman. Terus selanjutnya yang keempat, ini perlu teman-teman juga waspadai, cari tahu dan pertimbangkan reputasi developer. Nah, cari tahu dulu developer ini nama PT-nya apa, nama PT developer ini apa, kamu cari dulu. Bisa kamu cari di Google atau Persatuan Properti di Jawa Timur atau apa, kamu cari tahu rekam jejaknya. Kalau sudah kamu tahu itu reputasinya bagaimana, kemudian kamu cari tahu properti yang sudah dikerjakannya. Seperti kamu lihat saja dulu developer ini pernah mengerjakan perumahan di mana, kamu lihat dulu di situ ya. Jangan langsung ambil rumahnya, kamu cari dulu kemudian kalau kamu sudah tahu lokasi yang pernah dikerjakan, coba kamu wawancarai beberapa pemilik rumah di situ, bagaimana kredibilitas dari developer tersebut, bagus atau tidak, rekam jejaknya juga bagaimana. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, nah itu perlu teman-teman pertimbangkan. Jangan terburu untuk membeli rumah. Kita memang bermimpi punya rumah, tapi kalau kita terjebak hal seperti itu, maka teman-teman juga yang rugi. Kebanyakan uang yang sudah masuk di developer pasti ada potongannya ya. Biasanya antara 10-30% uang yang sudah masuk harus dipotong di developer, karena alasannya sudah diurus ini itu dan lain sebagainya. Makanya teman-teman harus berhati-hati. Nah, ini bagi teman-teman yang memang menginginkan rumah, nah ini ciri-ciri dari developer yang asli ya. Yang pertama, legalitas ya. Tadi sama, legalitas tanah, legalitas izin usaha, legalitas dari PT tersebut. Nah, itu teman-teman harus cek dulu. Kalau developer yang asli itu pasti legalitasnya sudah jelas, tanah sudah milik PT tersebut. Terus izin-izin pasti dilaksanakan terlebih dahulu, seperti izin pengolahan lahan, izin pemecahan bidang per kafling atau per rumah nantinya. Terus surat sertifikat itu sudah pecah per kafling atau belum. Nah, itu yang perlu teman-teman waspadai juga. Terkadang ada developer yang bilang ini masih proses, ini yang masih proses. Nah, ini yang menyebabkan teman-teman mengambil rumah dan untuk menempatinya juga lama karena prosesnya belum dilaksanakan. Terus untuk bangun rumah itu juga perlu adanya IMB, yaitu izin mendirikan bangunan. Kalau teman-teman belum melihat dari izin mendirikan bangunan, ya teman-teman jangan ambil dulu. Terus selanjutnya yaitu komitmen dari developer. Nah, kebanyakan di promo-promo awal itu developer memberikan beberapa promo. Nah, seperti gratis biaya realisasi, gratis perabotan, gratis kanopi, gratis taman, gratis pagar belakang. Lah itu teman-teman harus lagi-lagi harus cek dulu ya. Di perumahan yang sebelumnya dikerjakan oleh developer tersebut, dicek dulu apakah komitmen dari developer ini tinggi. Terus cara pembayarannya juga begitu. Misalnya ada one prestasi dari
dari konsumen itu sistem pengembalian uangnya bagaimana, harus tertulis secara jelas. Kalau bisa setiap akad perjanjian harus ada hitam di atas putih. Jangan sampai teman-teman mengadakan perjanjian di bawah tangan, karena akan sangat merugikan sekali bagi teman-teman sendiri. Terus itu tadi. Terus yang ketiga, ya lagi-lagi adalah kredibilitas dari developer tersebut, ya. Kerjasamanya itu dengan bank-bank terkait dengan pengambilan rumah secara KPR, ya. Perjanjiannya juga juga akan secara legal sesuai hukum. Semisal teman-teman ambil rumah di situ, pasti ambilnya juga berdasarkan hukum yang berlaku untuk pengambilan rumah, seperti awal yaitu PPJB atau perjanjian pengikatan jual beli, ya. Itu biasanya kalau developer yang asli itu dinotariskan. Setelah PPJB baru akte jual beli atau AJB. Kemudian teman-teman baru bisa proses balik nama sekalian, ya. Bagi teman-teman yang ingin mengambil rumah, perlu teman-teman waspadai juga hal-hal seperti itu. Jangan sampai teman-teman bermimpi punya rumah malah dapatnya hutang yang banyak. Makanya teman-teman harus pandai-pandai berinvestasi, pandai-pandai melihat, jangan terburu-buru, karena beli rumah itu seperti kita mencari jodoh, ya. Kalau kita ambilnya secara gerusa-gerusu, pokoknya pengen rumah, ada murah ambil lah, jangan, itu malah beresiko sekali bagi teman-teman. Makanya dilihat dulu rekam jejak developernya. Kalau teman-teman ada di Jombang dan sekitarnya, ada beberapa PT perumahan yang baik. Contohnya yaitu PT Kebon Agung Sejahtera, ya. Ini PT baru, cuma untuk legalitas tanah serta legalitas izinnya sudah lengkap. Bagi teman-teman yang ingin juga mengambil rumah di PT Kebon Agung Sejahtera, bisa hubungi nomor saya di 085730130915. Teman-teman jangan lupa, ya, kita ambil rumah secara pintar dan cerdas. Salam properti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu teman-teman. Sampai jumpa.